Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Di bab 19 ini kita akan mempelajari mengenai penyajian data tunggal dan berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami jenis tabel distribusi frekuensi dan juga bisa atau mempelajari mengenai cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai jenis tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu terbagi menjadi dua, ya, untuk menampilkan data tunggal dan juga data berkelompok. Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal disusun tanpa melakukan pengelompokan data terlebih dahulu. Jadi data yang ada itu ya ditampilkan di tabel apa adanya. Misalkan di sini ada contoh 1, tinggi badan 30 mahasiswa PGSD kelas A adalah sebagai berikut. Ya, ada 30 data yaitu 150, 167 dan seterusnya sampai 163. Nah, untuk data tinggi badan mahasiswa PGSD ini akan disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Maka kita bisa menuliskan tabel ini dengan nilai, ya, kemudian turus ini untuk membantu menghitung banyaknya data tersebut, kemudian frekuensi, ya. Jadi banyaknya data tersebut itu berapa dilambangkan ke dalam bilangan. Misalkan 150 tadi ya, data pertama 150. Nah, di sini di tabel atau maaf di data tersebut hanya ada 1, ya, sehingga kita bisa menuliskan turusnya 1, sehingga frekuensinya 1. Kemudian kita cari nilai yang lebih tinggi dari 151, ya, kita urutkan. Di sini ada 153, tapi kita cari dulu bilangan setelah 150. Nah, ternyata adanya adalah 152. Sehingga kita bisa menuliskan nilai itu 152. Ya. Nah, 152 itu ada berapa? Nah, kita bisa menelaah atau melihat data di atas ini, ya. Ternyata ada 2, ya, turusnya kita buat 2, kemudian frekuensinya kita ganti menjadi bilangan 2, dan seterusnya. Ini berdasarkan nilai-nilai yang ada di data atas ini. Mudah ya untuk menyajikan data tunggal. Nah, ini masih ada lanjutannya. Kemudian kalau frekuensinya di jumlah sudah 30, maka data tersebut sudah masuk semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Misalkan setelah kalian mengerjakan, kemudian frekuensinya di jumlah kok belum sampai 30 atau malah lebih dari 30, oh berarti ada yang kelewatan atau ada yang double menghitungnya. Ya, bisa dicek kembali. Baik, untuk selanjutnya, untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok, itu kita dapat mengelompokkan beberapa data untuk menjadi sebuah kelas. Ya, jika penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal terlalu luas atau banyak, maka data dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, kalau tadi kan hanya 30 data ya. Kemudian nilainya juga rentangnya hanya sedikit-sedikit. Nah, itu bisa disajikan ke dalam data tunggal. Tetapi kalau misalkan kita punya data yang sangat luas, terlalu atau sangat banyak, ya, kalau misalkan kita tuliskan nilainya itu sangat banyak, itu kita bisa mengelompokkannya menjadi data berkelompok. Ya. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan data di atas, ya, dengan yang pertama di kelas pertama itu ada 150 sampai 153. Ya. Nah, titik tengahnya itu berapa? Titik tengahnya itu tinggal dijumlahkan dibagi 2. Ya, 150. Jadi nilai tengah itu adalah penjumlahan dari batas-batasnya atau ujung-ujung dari data tersebut. Misalkan di sini kelas pertama adalah 150 dan 153, berarti nilai tengahnya itu adalah 150 ditambah 153 dibagi 2. Hasilnya adalah 151,5. Nah, frekuensinya kok bisa 4? Bagaimana caranya? Nah, kita lihat data di sini. Data di atas. Ya.
data-data tersebut yang masuk di antara rentang 150 sampai 153 itu ada berapa? Nah, kita lihat. Ya, yang pertama ini 150, kemudian 153, kemudian ada lagi mana ya yang di antara 150 sampai 153. Ini 152 dan ini 152. Jadi ada 4 ya, frekuensinya ada 4. Dan seterusnya untuk ke bawahnya juga sama. Nah, di sini rentangnya adalah 150 sampai 153 ya. Itu panjang kelasnya berapa? Kita hitung aja ya. 150 itu kita hitung 1, kemudian yang kedua adalah 151, ya saya tuliskan ya, 150, 151, 152, 153. Nah, di sini berarti 4 ya. Nah, artinya adalah 4 itu adalah panjang kelasnya. Jadi kalau misalkan kelas pertama 150 sampai 153, berarti kelas selanjutnya adalah 154 sampai, ya, dihitung aja datanya sampai selisihnya ada 4. Berarti 154, 155, 156, dan 157. Ya, jadi batasnya adalah 154 dan 157. Atau bisa juga kalian tambahkan begini. Di sini kan batas yang ujung yang kiri itu kan 150. Karena tadi panjang kelasnya 4, tinggal ditambahkan di sini tambah 4. Di sini juga tambah 4. Yang kanan juga sama, ditambah 4. Ya, ditambah 4 dan seterusnya. Gitu ya. Untuk nilai tengahnya juga sama. Kalau tadi sudah ketemu 151,5, untuk selanjutnya kita tidak perlu menjumlahkan terus dibagi 2. Tambah saja dengan bilangan 4. Ya, karena panjang kelasnya adalah 4. Oke, mudah ya. Nah, dalam distribusi frekuensi data berkelompok itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah kelas. Ya, di tabel 2 di atasnya ini itu terdapat 6 kelas. Ya, yaitu kelas pertama dengan tinggi 150 sampai 153, kelas kedua adalah 154 sampai 157. Jadi ini ya. Yang ini namanya kelas 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini namanya kelas. Tahu ya. Kemudian kalau batas kelas, itu adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Nilai ujung bawah pada suatu kelas disebut batas bawah kelas. Sedangkan kalau yang nilai ujung atas itu disebut batas atas kelas. Ya, tadi kelas pertama itu kan 150 sampai 153. Ini disebut sebagai batas bawah, ya. Kalau yang ini adalah batas atas. Ya, jadi 150 itu adalah ujung yang kiri ya, ujung kiri itu bisa disebut sebagai nilai ujung bawah atau disebut batas bawah kelas. Sedangkan yang 153 itu kan batas kanan ya, atau nilai ujung atas ya, bisa juga disebut sebagai batas atas kelas. Jelas ya? Kemudian kalau tepi kelas itu yang bawah dikurangi setengah, yang atas ditambah setengah. Jadi untuk tabel 2 tadi, kelas yang pertama, ini ya, tepi kelasnya adalah 150, tepi bawahnya, 150 dikurangi setengah, berarti 149,5. Sedangkan untuk tepi atasnya, 153 ditambah setengah. Ya, jelas ya? Kemudian ada interval kelas atau panjang kelas, tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita menghitung pakai membilang juga bisa ya, 150, 151, 152, dan 153. Jadi ada 4 ya. Interval kelasnya 4. Atau bisa juga dengan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, kalau tepi atasnya kan tadi 153,5 dikurangi 149,5. Hasilnya adalah 4, sama saja. Tinggal kalian lebih mudah menggunakan cara yang apa. Ya. Kemudian titik tengah kelas itu sama dengan nilai tengah tadi ya. Tinggal dijumlahkan untuk batas kelasnya, kemudian dibagi 2. Nah, sekarang ada cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kalau tadi hanya penjelasan istilah-istilah yang ada di data berkelompok.
Sekarang bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Ya, yang pertama kita tentukan rank dulu atau jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian yang kedua kita menentukan banyaknya kelas. Ya, kita simbolkan dengan K, itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Kalau misalkan banyaknya data 30, berarti 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, log 30 ini kalau kalian kesulitan untuk menghitung secara manual atau mencari tabel log, itu bisa menggunakan kalkulator. Terus, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan interval atau panjang kelas dengan rumus J per K, jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi yang langkah pertama kan kita sudah mencari jangkauan, langkah kedua kita mencari banyak kelas. Sehingga kita bisa menentukan panjang kelas dengan rumus jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya, ini kita cari pada langkah yang pertama, yang ini kita temukan di langkah kedua. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya membuat tabel dengan ketentuan banyak kelas dan interval kelas sesuai dengan langkah 2. Terus menentukan frekuensi setiap kelas. Ya, untuk lebih memudahkan kita bisa menggunakan sistem turus. Seperti kalau kita menghitung hasil pemilu gitu ya, pakai turus. Nah, sekarang ada contoh. Di sini ada disajikan data 25 mahasiswa, nilai ujian matematika 25 mahasiswa. Terus kita diminta untuk menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya. Kita pegang langkah-langkah yang ada 5 tadi ya. Yang pertama menentukan jangkauan atau range, itu diperoleh dari X max dikurangi X min. Kita cari nilai tertinggi dari data di atas, data ini adalah 95. Ini sebagai X max. Kemudian yang paling rendah adalah 50. Ya, ini sebagai X min. Sehingga kita bisa menghitung jangkauan itu adalah 95 dikurangi 50. Hasilnya adalah 45. Kemudian untuk selanjutnya langkah kedua adalah menghitung banyaknya kelas. Tadi dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Karena N-nya adalah 25, ada 25 data, berarti 1 ditambah 3,3 log 25. Silakan bisa dihitung menggunakan kalkulator dan ketemunya adalah 5,61. Nah, ini coba diingat-ingat. Untuk menentukan banyaknya kelas, tidak mungkin kalau kelas itu adalah tidak bulat. Ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa membulatkan banyaknya kelas tersebut. Ya, lebih mudahnya itu dibulatkan ke atas. Tujuannya apa? Agar semua data bisa terakomodir atau bisa masuk semua ke dalam tabel. Takutnya kalau misalkan kita bulatkan ke bawah, banyaknya kelas terlalu sedikit, nanti ada data yang tidak masuk. Saran saya adalah dibulatkannya ke atas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan interval atau panjang kelas. Tadi dengan rumus P sama dengan J dibagi K. Nah, J itu kita bisa peroleh dari langkah pertama, dan K bisa kita peroleh dari langkah kedua. Hasilnya adalah 7,5. Nah, ini sebaiknya juga dibulatkan ke atas, sehingga 7,5 kalau dibulatkan menjadi 8. Nah, dari situ kita bisa membuat tabelnya. Dengan banyaknya kelas adalah 6, ya, banyaknya kelas adalah 6, berarti barisnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan panjang kelasnya itu 8. Ya, diingat-ingat X min-nya adalah 50. Berarti untuk kelas pertama itu kan 50 batas bawahnya. Kemudian panjang kelasnya atau interval kelasnya itu ada tadi ketemu 8. Nah, kita bisa menghitung, jangan 50 ditambah 8 ya, tetapi kita bisa menghitung begini yang lebih mudah. 50, kemudian 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan sudah 8 ya, karena panjang kelasnya
ya, panjang kelasnya itu tadi 8, berarti kita butuh 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kelas yang pertama adalah 50 sampai 57. Begitu. Ya. Untuk kelas-kelas selanjutnya mudah, tinggal ditambahkan panjang kelasnya. Kalau panjang kelasnya 8, berarti batas bawahnya kita tinggal tambah 8. Ya. 50 berarti batas bawah selanjutnya adalah 58. Terus untuk batas atasnya berapa? Berarti tinggal ditambah aja 57 ditambah 8. Hasilnya adalah 65. Itu ya, dan seterusnya. Mudah ya. Nah, untuk mencari titik tengah, tinggal dijumlahkan batas-batasnya. Tadi batasnya adalah 50 dan 57. Berarti nilai tengahnya atau titik tengahnya adalah 50 ditambah 57 dibagi 2. Hasilnya adalah 53,5. Ya, untuk titik tengah selanjutnya tinggal ditambah 8 karena di sini adalah panjang kelasnya. Jelas ya? Untuk torusnya gampang. Kita lihat data ini. Kemudian sesuaikan yang memenuhi atau yang masuk pada kelas pertama dengan nilai 50 sampai 57 itu ada berapa data. Nah, itu tinggal kita hitung, kemudian dilambangkan menjadi bilangan, menjadi sebuah frekuensi. Dan kalau dijumlah hasilnya harus 25 karena datanya tadi adalah 25. Gampang ya, coba nanti bisa ditelaah lagi, kemudian bisa dicoba kembali. Nah, untuk selanjutnya, subbab selanjutnya adalah penyajian data. Data kuantitatif itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Bisa juga diagram atau grafik. Nah, tujuan penyajian data tersebut adalah agar mudah dibaca dan mudah dipahami dengan tampilan yang lebih menarik. Jadi misalkan kalian kalau membaca sebuah informasi, ya data, itu lebih mudah jika data tersebut ditampilkan ke dalam tabel atau diagram. Ya, daripada membaca dalam bentuk paragraf, itu kan lebih mudah jika ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram. Ya, tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca. Ya. Nah, data itu dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk. Bisa dalam bentuk tabel baris kolom itu yang seperti yang atas ini ya. Kemudian diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram daun, dan lain-lain. Nah, untuk tabel baris atau kolom itu seperti biasa membuat tabel seperti ini ya, yang terdiri dari baris dan kolom. Saya yakin semuanya sudah bisa dan sudah tahu itu tabel baris dan kolom. Ya. Nah, dari soal cerita di contoh 3 ini, kita bisa menyajikan ke dalam tabel seperti ini. Ya, jadi digolongkan ke dalam kabupaten, setiap kabupatennya, kemudian setiap kabupaten dikelompokkan lagi berapa mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan, dan berapa jumlahnya. Baik, kemudian untuk diagram lingkaran itu disajikan ke dalam bentuk seperti pie chart atau seperti pizza itu ya. Nah, seperti pizza, kita tinggal menghitung persentasenya saja atau kita juga bisa menghitung dalam bentuk sudut sehingga kita bisa mudah menggambar diagram lingkaran. Ya. Jadi diagram lingkaran itu suatu sajian data dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Ya. Data tersebut disajikan dengan diwujudkan dalam sektor-sektor atau juring lingkaran. Ya, total nilai data ditransformasikan dalam sektor 360 derajat dan dituliskan persentasenya. Contohnya begini, dari data yang ada di contoh 3 tadi, kita bisa menghitung mahasiswa yang berasal dari Jepara, Kudus, Pati, Demak, Blora itu berapa derajat atau sudutnya itu berapa. Kita bisa menghitung. Ya, tadi mahasiswa yang berasal dari Jepara itu adalah 778.
Total seluruhnya adalah 3.371, tinggal dikalikan dengan, kalau kita mau menggambar berarti dikalikan dengan sudutnya. Sudut lingkaran penuh itu kan 360. Berarti 778 dibagi 3.371 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 83,09. Jadi nanti kalau dalam satu lingkaran, ya kita membuat titik tengahnya, nah lebih mudah seperti ini ya, membuat garis dulu, jari-jari. Kemudian kita bisa menggambar mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jepara dengan sudut 83,09. Ya, kira-kira berarti kalau 90 kan siku-siku ya, berarti kurang sedikit. Kira-kira begini. Ya, ini adalah 83,09 derajat. Nah, untuk selanjutnya juga sama, untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kudus, Pati, Demak, Blora, itu dihitung atau digambarkan dengan cara seperti tadi, dan diperhatikan berapa besar sudutnya. Mahasiswa yang berasal dari Kudus itu 148. Berarti kira-kira kalau 180 kan lurus ya, kira-kira kalau 148 agak ke sini. Ya, ini 148,76. Selanjutnya yang dari Pati 62,37. Ya, nah itu kira-kira sekian lah. Maaf. 62,37 ya. Nah, kemudian untuk yang berasal dari Demak adalah 47,74. Dan yang dari Blora adalah 18,05. Ini Blora. Kemudian ini Demak. Terus Pati. Terus Kudus. Dan Jepara. Nah, itu cara menggambarnya pakai busur derajat ya. Nah, itu tadi untuk menggambarnya pakai sektor 360 derajat ya. Sekarang kalau dari data tersebut kita sajikan ke dalam bentuk persentase, itu tinggal dikalikan dengan 100%. Kalau tadi dikalikan 360, kalau menghitung dalam bentuk persentase itu dikalikan dengan 100%. Nah, misalkan begini, mahasiswa yang berasal dari Jepara tadi kan 778. Total seluruhnya adalah 3.371. Tinggal dibagi 778 dibagi 3.371 kali 100%. Hasilnya adalah 23,08. Nah, untuk menampilkan datanya tinggal dituliskan di dalam juring yang Jepara, berarti 23,08%. Dan seterusnya untuk semua kabupaten bisa dituliskan seperti ini. Ya. Oke, sekarang diagram batang itu yang paling mudah ya. Tinggal dihitung seperti ini. Atau bisa ditampilkan seperti ini. Tadi Jepara, Kudus, Pati, Demak, Blora, atau di sumbu X-nya itu sebagai kotanya, kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah banyaknya mahasiswa. Kemudian ada diagram garis. Kalau diagram garis itu pucuk-pucuknya ini dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Ya, gitu. Kalau diagram lambang itu dia diwakili dengan gambar atau lambang. Misalkan tadi di Jepara itu kan total mahasiswanya adalah 778. Nah, gambar ini itu melambangkan 100 orang. Berarti kalau 778 itu ada 7 lambang ini yang utuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7, kemudian ada 78, berarti tidak penuh, ya. Nah, tapi itu kelemahan dari diagram piktogram ini ya, atau diagram lambang, ya. Yang kalau misalkan tidak bulat, tidak bisa digambarkan secara penuh. Ya, untuk selanjutnya latihan silakan dikerjakan, nanti diupload di Sunan ya, dikerjakan di buku tugas, kemudian di scan atau
ya di-scan, kemudian dijadikan PDF, terus di-upload di Sunan. Nanti saya buka untuk tempat upload tugasnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.